Bismillah. Halaman 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus dibuka hancana atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kama qad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Shalla semoga menambahkan limpahan rahmat. Siapa Allah alaihi atas baginda wasallama, dan semoga menghaturkan salam siapa Allah atas baginda. Adapun ucapannya adalah atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhalal jannata. Atani artinya wallahu a'lam, atani telah datang kepada hamba. Siapa atin? Dia yang telah datang. Atin dia yang datang. Sebahagian ulama seluruh ulama ahli hadis, para hufad sepakat atin yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Atani telah datang kepada hamba. Siapa atin? Dia yang datang. Datang mir Rabbi, dari Tuhan hamba. Fa akhbaroni, maka kemudian dia mengkhabarkan kepada hamba, annahu kepada bahwa sesungguhnya keadaan man barang siapa mata yang mati sopoman, rupane man min ummati setengah saking umat kami, dia dari umatku. Keadaan matinya bagaimana? La yushriku, dia ketika mati tidak sedang menyekutukan. Yushriku itu fi'il mudhari', memiliki zaman satu di antara dua, ketika dan akan. Kalau di sini maknanya ketika. Jadi ketika kematian terjadi, mulai dari sakaratul maut sampai hos, dia dalam keadaan la yushriku, tidak menyekutukan, billahi kalawan Allah,
Yusyriku itu dari asyraka yusyriku, satu akar kata dengan serikat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, maaf, ada istilah serikat, berserikat, bersekutu. Makna dari menyekutukan Allah adalah menganggap ada yang kuasa selain Allah. Jangankan menganggap lebih kuasa, sama-sama setingkat berkuasa, itu sudah masuk kategori musyrik orangnya, syirik kelakuannya, menyekutukan Allah artinya. Karena sahur Allah pisan, walam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun tak ada yang mirip, seperti, sebanding, sama, siga, daya. Orang mati dalam keadaan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, maka syai'an kepada apapun juga, maka dakhala, telah diputuskan vonisnya, dia masuk al-jannata, ke dalam surga. Ini metode logat. Dakhala itu fi'il madhi, memiliki zaman yang lampau, sesudah. Seperti saya sudah mandi, ya sudah, berarti mandinya sudah. Saya sudah makan, ya makannya sudah. Dakhala itu artinya sudah masuk. Aneh memang, sudah masuk ke surga. Kata-katanya, siapa yang mati tidak musyrik, dia akan masuk surga. Yang tepat begitu. Tapi kenapa hadis ini tidak berbunyi yadkhulu, tapi dakhala? Maka metode logatnya adalah dakhala, sudah ditetapkan vonisnya. Dakhala geus ditangtukeun kana manjingna, dia telah ditetapkan sebagai orang yang masuk al-jannata, ke dalam surga. Ini seiring seirama dengan al-umur bi khawatimiha, urusan-urusan itu bagaimana ujungnya. Kalau dianalogikan seperti beberapa orang yang sedang berlomba lari, mulai piriwit ditiup, prit, bukan siapa yang sprint paling kenceng setelah peluit ditiup, tapi siapa yang lebih dahulu bisa sampai ke garis finish. Bisa jadi di awal dia larinya kencang, sprintnya luar biasa, hade lengkah nage matak surak nulalajo, tapi tijalikeh di tengah jalan nepi ka misalah bincurangna bareuh, tuurna notog, babak awakna, teu bisa ngalanjutkeun lumpat, dia gagal sampai ke garis finish, dia bukan sang juara. Matak sahur Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala menguji setiap hambanya satu persatu dengan macam-macam ujian. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, sebagaimana orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang yang cerdas diuji dengan kecerdasannya, orang yang bodoh diuji dengan kebodohannya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan siapa cerdas, siapa lelet, siapa kaya, siapa miskin, siapa yang bersedia menumpuh proses walaupun harus berdarah-darah sekalipun. Sampailah dia ke garis finish, maka dia akan dihitung sebagai salah satu juara. Ngenduka juara kasabaraha. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 40, juara 100, juara ke 1000, tidak masalah. Yang penting dia telah menyelesaikan tugas dengan baik. Jelas? Difahami? Mantap. Mudah-mudahan kita berhasil menjaga tauhid sampai mati kita. Amin. Lawan dari syirik atau musyrik adalah tauhid.
Wahada yuwahidu tauhid. Isim fa'ilnya muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Allah hanya satu, tidak sudi mengatakan Allah lebih dari satu. Lawan dari wahdaniyat adalah ta'addud, bilangan. Jangankan mengatakan lebih dari satu, mengatakan satu sebagai bagian dari bagian dan gabungan dari berbagai macam bagian, itu sudah kategori musyrik. Kita manusia disebut satu, tapi satunya tidak hakiki, satunya bilangan. Saya Muhammad Hariri satu orang, ya, tapi matanya 2, jarinya 20, ginjalnya 2, ternyata gabungan, kakinya 2. Jadi kalau ayah cak-cak melepaskan ekornya gara-gara dia ketakutan hendak dimangsa predator, si cak-cak melepaskan ekornya dan ekornya utek-utekan. Saat orang melihat ekor cak-cak, apakah orang akan berkata itu cak-cak atau buntut cak-cak? Buntut cak-cak, terpisah dari cak-cak no origin. Jadi kalau suatu saat saya dipotong rambut, lalu rambut saya tergeletak di lantai, orang melihat rambut itu dan tahu itu dari saya, orang tidak akan berkata, eta teh Den Hariri, moal eta teh rambutna Den Hariri. Kitunya. Jadi mararisa hiji nulain hiji, urang mah hiji tina loba. Jadi jangan sampai ada setitik pun menyekutukan Allah. Allah itu satu yang hakiki dan tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah. Tidak ada kuasa yang menandingi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan makna dari Allahu Akbar itu juga salah satu makna ketauhidan. Jadi setiap hari kita diajari zikir oleh guru-guru kita. Katanya mana kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Tidak salah, akan tetapi sebenarnya semua zikir bermakna tauhid. Mari kita bongkar. Halo? Sebutkan contoh zikir. Bismillah. Saat seseorang berkata bismillah dengan menyebut nama Allah, dalainu sejen. Ini juga sudah makna tauhid, karena tanpa Allah kitab manapun tidak bisa kita baca, sawah manapun tidak bisa kita cangkul, bojok manapun tidak bisa kita hidupi, rumah manapun tidak bisa kita urus. Saat seseorang berkata naon deui zikir, sebut zikir, sebut naon contoh zikir? Subhanallah. Subhanallah juga tauhid. Saat seseorang berkata subhanallah, itu maf'ul dari fi'il fa'il yang tersembunyi. Sabbahtu subhanallah. Aku mensucikan Allah terhadap kemahasucian Allah. Aku mensucikan terhadap kemahasucian Allah. Maksudnya adalah bahwa Allah maha suci dari kekurangan. Allah maha suci dari keserupaan dengan yang lain. Maha suci Allah. Maka tidak mungkin dinodai kemahakuasaan Allah, sebagaimana tidak mungkin dinodai kemurnian tauhid kita kepada Allah. Lanjut, apa contoh zikir? Sebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar arti dalam bahasa Indonesia adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Cek urang Sunda, Allah Maha Agung. Allah Maha Besar, maka semua selain Allah remeh, maka semua selain Allah nihil. Makanya orok yang baru lahir bapaknya sambut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya bilang sama anaknya, nak, selamat datang di dunia tipu-tipu. Selamat datang di dunia penuh fitnah. Selamat datang di dunia yang penuh dusta.
dan pengkhianatan. Selamat datang di dunia yang kejam, bahkan tidak terdapat keadilan. Dunia yang penuh dengan pemutarbalikan fakta dan kebohongan. Tapi jangan takut, Allahu Akbar, anjeun boga Allah yang maha besar, yang semua selain Allah kecil saja. Bila suatu saat sepanjang hidup aku bersamamu, aku tidak akan menyerah untuk membimbingmu. Namun bila mana aku tidak lagi bersamamu, jangan takut, selalu ada Allah yang menyertaimu. Engkau fikirkan dengan dalam makna Allahu Akbar, Allah maha besar, kabeh salianti Allah letik, kabeh salianti Allah remeh, Allahu Akbar. Jadi akhirnya semua masalah di dunia ini letik, coy. Kabeh kabingung jeung kasusah di dunia teu sabaraha, coy. Kabeh oge remeh-remeh saja, coy. Da urang mah gaduh Allah, pamajikan aral carawakan wae, adat-adatan wae. Allahu Akbar. Hutang gede letik, sakumaha gede ge asal daek mayar we. Keraya we, can kabayar ayeuna mah mang ngomong we, hampura can kabayar tapi moal teu dibayar, dek diusahakeun atuh dek dilunaskeun nuhun atuh, atau dimenangkan dicicil atau nuhun, kekeh mah kudu sakitu jumlahna, bere waktu atuh keur ngaikhtiaran we. Insyaallah ari urangna baik-baik mah dahayang manehna ge dipulangkeun daripada polos. Karena boga Allahu Akbar, nu dipekahayang can kapimilik Allahu Akbar, keun bae dunia masa kieu-kieuna. Gusti Agung. Gering Allahu Akbar. Qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata ini rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Faqultu wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa. Fakultu, maka aku berkata, maksudnya bertanya. Fakultu ae sa'altu, aku berkata, maksudnya aku bertanya. Wa in zana wa in saroko, dalam tulisan Arab zaman dulu nggak ada tanda baca tanda tanya ya, yang melengkung siga gitu, nggak ada bentuk tanda tanya. Wa in zana wa in saroko, nah itu pertanyaan. Walaupun dia telah berzina, wa in saroko, dan walaupun dia telah mencuri. Nah ini pernah saya mendengar ada yang menerjemahkan wa in zana wa in saroko, walaupun dia penzina, walaupun dia pencuri. Saya kira kurang tepat. Nanti takutnya menyepelekan dosa zina, takutnya menyepelekan dosa mencuri. Qala, Jibril berkata, fakultu wa in zana wa in saroko. Qala kasaha ieu domirna? Kanu ngariwayatkeun atau nabi ka sahabat nu ngabejakeun? Fakultu, maka aku bertanya, wa in zana wa in saroko, walaupun dia pernah berzina, dia pernah mencuri. Maksudnya adalah orang yang dalam riwayat hidupnya pernah berzina, pernah dosa zina. Orang yang dalam riwayat hidupnya pernah mencuri, maksudnya dosa mencuri. Bagaimana dengan dia? Qala wa in zana wa in saroko. Wa in zana, ya, walaupun dia pernah dosa berzina, naudzubillahi min dzalik. Wa in saroko, dan walaupun dia pernah dosa mencuri. Malaikat Jibril alaihi salam memberi kabar baik kepada hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, bahwa orang yang mati dengan tetap membawa ketauhidan pasti masuk surga walaupun dia
tadinya adalah seorang pendosa. Cung di dia nu tegaduh dosa. Lamokot. Lamokot. Nepi ka diibaratkan, andai dosa itu berbentuk, andai dosa itu ada warnanya, niscaya kita tidak akan bisa melihat dunia. Sebab doraka urang geus ngaguluk deui. Nepi ka teu katemong da dorakana salaput hulu. You know salaput hulu? Ini apa ini artinya salaput hulu? Sampai membuat kita tenggelam, terkubur oleh dosa kita sendiri, bakat kuloba doraka nepi ka teu katembong neneun mun teh bakat kuloba. Walau kana mithla zubadil bahar, dalam riwayat dikatakan walaupun seperti buih di lautan, loba na kacidador raka urang, tapi mau tobat dan jaga tauhid sampai mati. Ini seirama dengan riwayat lain yang berbunyi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Ini pernah disampaikan pada momen sebelumnya bahwa orang yang memiliki la ilaha illallah mesti masuk surga. Maknanya sama, orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik, ulah percaya bahwa aya anu boga kawasa siga Allah. Salamet tah ieu jelema mesti masuk surga. Ngen kela sakedap mau tanya. Ada orang duaan, yang satu muwahhid, yang satu muwahhid. Dua-duanya bertauhid kepada Allah. Yang satu ngereyeh doraka, yang kecil yang besar, ngaji malas, ibadah seingetnya, tapi mati tauhid. Yang satu rajin sholat, rajin ngaji, dan berusaha menghindari dosa. Dua-duanya mati dalam keadaan bertauhid. Dua-duanya masuk surga. Pertanyaannya, dan ternyata ketika di akhirat sama-sama masuk surga dengan perlakuan yang sama. Kira-kira kalau begini Allah adil tidak? Jawab, Allah adil tidak? Sakali deui, nu hiji mah rajin, nu hiji mah kedul. Yang hiji rajin, yang hiji deui pemalas. Tapi waktu mati dua-duanya bertauhid, dua-duanya masuk surga dan dapat perlakuan yang sama. Kira-kira kalau begini Allah adil tidak? Tidak. Kumaha? Eta mah barudak leutik nu nemal lagi. Wajar salah oge ngan indungna jerempe itu kumaha? Sieun salah. Ini mah bukan ujian masuk perguruan tinggi, salah jawab tidak masalah. Dan saya mah bukan malaikat munkar nakir yang sedang diinterogasi di barzah. Lamun salah moal digada, moal salah langsung digada, moal diteke dah jauh tenepi. Hoyong diteke ke abi. Astagfirullah, jeung anu nyawa hoyong segala. Hoyong cenah diteke. Pedegong. Jadi orang yang rajin ngaji dan orang yang kedul ngaji, dua-duanya mati bertauhid, dua-duanya masuk surga, dan di akhirat dia mendapat perlakuan yang sama, baik sebelum masuk surga walaupun sesudah masuk surga. Perlakuannya sama persis. Kira-kira kalau begini Allah adil tidak? Tidak. Dan mustahil Allah tidak adil, karena Allah pasti maha adil. Maka walaupun si pemilik la ilaha illallah masuk surga, ada konsekuensi logis yang harus dia hadapi dari setiap dosanya. Allah memang Ghafurur Rahim, ya. Allah itu pengampun dan penyayang, ya. Tapi juga Syadidul Iqab, Allah juga balasannya pedih. Allah memang menjanjikan surga bagi pemilik la ilaha illallah, tapi jangan lupa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kesalahan, dosa, semuanya akan ada tapaknya, ada jejaknya, ada konsekuensinya, ada pengadilan, bakal dihitung hiji-hiji. Makanya di akhirat itu ada hisab, ada azab. Hisab itu cenderung untuk sesuatu yang halal,
sedangkan sesuatu yang haram konsekuensinya adalah azab. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat, kira-kira dihisab atau diazab? Diazab. Yang dihisab itu justru yang halal-halal. Saya minum air putih, itu dihisab. Kalau saya minum arak putih, itu diazab. Jelas? Jelas? Jadi yang halal-halal yang kita lakukan itu dihisab. Saya pergi ngaji saja dihisab. Saya datang ke sini mau ngaji. Jadi kalau ngaji itu kan ada dua pihak, ada mu'allim, ada muta'allim. Kalau mu'allim yang mengajarkan, kalau muta'allim yang hadir diajar. Saya datang ke sini pakai mobil, mobilnya dihisab. Pakai bensin, bensinnya dihisab. Pakai baju, bajunya dihisab. Pakai mikrofon, dihisab. Kabeh dihisab, nggak ada yang lewat. Nah, kalau yang haram baru diazab. Semoga Allah menghapus dosa kita. Amin. Ya Rabbal. Lanjut. Siapa yang riwayatkan ini hadis? Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Atani min indi rabbi. Atani telah datang kepada hamba. Siapa atin yang datang? Yakni malaikat Jibril alaihi salam min indi rabbi, dari sisi Tuhanku. Mungguhing pangeran kami. Azza wa jalla, azza maha perkasa saha Allah, wa jalla sareng maha agung saha Allah. Faqala maka atin berkata, man shalla alaika, sareng saterasna. Man barang siapa shalla, yang membaca salawat alaika atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ummatika, dari umatmu. Bacanya berapa banyak? Salatan wahidatan, satu kali salawat saja. Kataba maka mencatat siapa Allahu Allah lahu untuk man biha, karena salawatnya yang satu kali ya, asyra hasanatin, kepada 10 kebaikan. Allah balas satu salawat dengan 10 kebaikan. Mantap. Wa maha, dan menghapus siapa Allah anhu, dari man yang baca salawat satu kali, asyra sayyiatin, kepada 10 keburukan. Satu salawat Allah hapus 10 keburukan. Wa rafa'a, dan mengangkat siapa Allah lahu, manfaat buat man, karena baca satu sholawat tea, mengangkat asyra darajatin, kepada 10 derajat. Waradda, dan mulang, mengembalikan atau membalas, alaihi atas man, mithlaha, kepada seumpamanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dan seterusnya. Sederhananya, kabar baik datang lagi dari malaikat Jibril alaihi salam, bahwa beliau katakan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca sholawat 1, dia dapat 10 kebaikan. Baca sholawat 1 dihapus 10 keburukan. Baca sholawat 1 diangkat 10 derajat. Waradda alaihi mithlaha, dan seumpamanya. Maksudnya silakan hitung dan kelipatan. Kalau baca sholawatnya 10, Allah catat 100 kebaikan. Allah hapus 100 keburukan. Allah angkat 100 derajat. Baca sholawatnya 100, Allah catat 1000 kebaikan. Allah hapus 1000 keburukan. Allah angkat 1000 derajat. Bacanya 1000 sholawat, Allah catat 10.000 kebaikan. Allah hapus 10.000 keburukan. Allah angkat 10.000 derajat. Hari kira-kira hitung-hitungan sigaki batian atau napi hente. Batian nganu hese mangamimitianana geus dikeureuy mah genah geura. Kenapa sih kalau ngamimitian suka berat? Karena namanya permulaan itu opening. Permulaan itu opening. Da aing ngamimitian mah da berat. Hoream ngamimitian mah kabina-bina. Siga abdi lamun nuju olahraga,
ngangkat besi nanti 100 kilo, hitungan kedua jeung katilu mah leheung, kahiji nupang berat nama. Makanya saya sering minta tolong geus berat teuing mah, kanu aya we gigireun, ji cing bantu nu kahijina heug. Nah, nu kahijina tah anu berat mah, nu kaduana mah da genah kaditu. Rip kahijina mah da peurih gitu. Ripuh kahijina mah peurih. Kayak nyeri kayak kaditu mah da genah we. Alhamdulillah. Keur ngomong ke naon urang amalkeun sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita sampai heureun manusia banyak di dunia ini barokah sholawat. Malah Nabi Adam alaihi salam ternyata berhasil melamar dan menikahi Siti Hawa itu dengan sholawat. Imam Sawi Sahibut Tafsir mengatakan mas kawin menikahi Siti Hawa adalah baca sholawat. Jadi berlian surga, berlian surga. Emas surga, emas surga. Semua dianggapnya. Oh, mendengar Nabi Adam, malaikat. Karena ternyata menurut Nabi Adam sholawat itu lebih berharga dari berlian surga, dari emas surga. Makanya yang dipilih waktu nikahi Siti Hawa itu mas kawinnya sholawat. Tapi para ulama ahli fikih mengikuti Nabi Muhammad SAW, mas kawin itu sesuatu bersifat benda yang berharga. Makanya emas geningan boleh dengan senal capit boleh ari ridho mah. Jadi kata Sayyidina Umar, laki-laki hebat adalah yang memberi mas kawin banyak, tapi perempuan hebat adalah yang meminta mas kawin sedikit. Jadi kudu kumaha itu, teu kumaha, musyawarah saja, jangan sampai memberatkan. Karena perilaku meminta mas kawin terlalu besar, ini akan membuat laki-laki ciut. Jol murungkut lalaki mah. Da lalaki malamun soak sok murungkut, sok tanya ke bapak-bapak. Kur gagah luar biasa tuh, gagah, tegap, berdiri dengan tegak. Aya we ucing ti poros, tina para, gufrak. Eta ucingnya ti poros tina para, tapi kabolong, mebet kana panci, gufrak. Da harita keneh murungkut. Lalaki mah ku soak mah da murungkut. Akhirnya banyak laki-laki yang ciut, takut melamar perempuan. Jadi we teu kawin-kawin. Jomblo we. Begitu banyak laki-laki bertebaran, awewe ting harulang, awah nu hayang titah saha atuh meni mahal-mahal teuing hirup. Minta pesta yang terlalu mewah, boga mah duit loba. Mending gak dipakai modal. Da nikah mah di KUA ge bisa, di kantor. Da alusna mah justru di kantor nikah. Tapi da cenah hayang pesta pan walimah teh sunnah, silakan kalau ada modalnya, tidak masalah. Jadi bagi orang yang di saldonya ada 100 triliun, boleh saja dia beli McLaren teh mobil sedan, pintunya 2, joknya 2. Temahi sakecamatan asup kadinya. Harganya 60 miliar. Terserah kalau mau beli boga mah. Jadi kalau di saldonya ada 100 juta, beli iPhone harga 25 juta. Ya atur-atur, keluar 25% itu. Iya mah duit 20 genap juta dipakai beli iPhone 25 juta. Nah kabina-bina teh saya sana 1 juta.
Jadi kalau beli iPhone harga 25 juta, semangat. Tapi beli silikon case oke neangan nupang murahna. Muka Shopee ge terus di scroll. Can manggih nupang murahna. Nepi ka manggih nu 16.000 hargana. Ampun, aya nu kitu aya. Ieu gede dijual lah iPhone ieu. Mun aya nu wanian mah hargana. Dijual ieu. Aya nu nanya ka abdi, "Kang Haji, iPhone?" Heeh. iPhone sabaraha? iPhone 16 kali mayar. Kumaha? 30.000. Sami adanya, sarua urang ge sakrala ayo. Gusti aduh. Jadi sebenarnya orang tuh curhat tadi teh. Curhat. Nah, baraya. Karena man asarul halal yasarul haram. Orang yang mempersulit sesuatu yang halal berarti dia mempermudah sesuatu yang haram. Mari kita bongkar. Halo, halo. Mari kita bongkar. Nikah mahal. Mas kawinnya ya mahal, banyak. Pestanya itu teh si laki-laki yang bawa mas kawin. Si perempuan yang menyediakan, kan ada paribasa begitu ya. Si suami bawa apa? Si calon suami bawa apa? Si calon istri nyediain apa begitu ya? Oh, mahal itu. Wah, nikah mahal. Tapi dorongan biologis itu terlalu kuat. Ngerti nggak maksudnya dorongan biologis? Beger. Jadi si lelaki sudah tahu mana yang gelis dan pinapsuan bagi dirinya. Perempuan pun tahu mana yang ganteng dan pinapsuan bagi dirinya. Dari tidak tertarik mah dah, boro-boro nyetrum muringkak gente gitu. Nya siga sasalaman jeung nini gitu. Nya abdi mah matak sok kalau turun dari panggung beres ceramah di ngompak di panggung yang ngomong, "Maaf yang boleh salaman cuma laki-laki. Perempuan jangan salaman." Komo nini gitu. Kenapa? Rugi 2 kali. Nunah henteu dosa heueuh. La ayyut'ana bimikhyatin min hadidin gitu. Eta teh khairun lahu min ayyamassal mar'ata la tahillu lahu. Dicocok kepala dengan paku dari besi itu lebih baik daripada harus bersentuhan kulit dengan perempuan yang tidak halal. Ini rugi 2 kali. Nunah henteu. Doraka heueuh. Komo geus pewat pisan mah sieun rapet teh jeung leungeun urang. Pas dibetot cepret lah. Oke, lanjut. Gusti Allah mah bager. Jadi berbisnis yang tidak akan pernah rugi adalah bisnis dengan Allah. Bisnis dengan Allah mah tidak akan rugi. Karena kita modalnya 1 sholawat, Allah membelinya dengan 10. Modalnya cuma 1. Maksudnya berlipat gandanya sampai 10 tikel. Bayangkan saya beli barang harganya 1 juta, saya bisa jual 10 juta. Ini kan luar biasa, gancang beunghar ya. Kenapa ya begini? Nih, ada rahasianya guys. Masih ingat gak dengan riwayat yang pernah sering disampaikan oleh para ulama di majelis-majelis Rajab tentang Nabi Musa berdialog dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sholat 50 waktu. Aduh, teu kabayang urang sumur sari harus sholat 50 waktu. Teu kabayang.
itu dirata-ratakan 1 jam 2 kali sholat. Berarti setiap setengah jam wudunya, salinnya, terus muadzinnya adzan, terus jeda waktu sebelum qomat, terus sholat sunat ba'da pardunya, rawatibnya. Kalau menghabiskan waktu setengah jam 1 kali sholat, 1 jam 2 kali sholat, 50 waktu sehari kita mual macul, mual usaha, mual dagang, mual ngebon. Sampai disindir sama Nabi Musa, punten pangersa, umat saliratu laletik baregang daharna hungkul gerde teh, tapi tanaga nama hengker. Kalau di pasihan liwat itu bersih, seep jeung daun-daunna. Da sigana lamun kasrona nyakret dijieun kurupuk dah ku urang Sumursari. Sagala dituang, gede daharna mah. Bahan pagar wae atuh ku urang Sumursari mah di sayur. Ke iwung. Matak pagar zaman ayeuna tina beusi we eueuh nu tina awi. Nah da awina teu kaburu gede, leutik keneh geus diangeun. Tahu teu beak tinggal bere aci jadi batagor, jadi gehu. Jerona amis, misro, jerona oncom, comro, hayang nulada rada segak, hate ieu rada inget ka manehna, suruput nyeblak kana mana haus seblak. Sagala dihuapkeun. Sigana urang Sumursari mah lamun banjero di kulub hipu dikeureuyeun ka urang Sumursari. Tuang nama ageng tapi tanagana hengker. Disiniran ku Nabi Musa, ponok carios, Rasulullah sayang sama kita, permohonannya di ACC, 1 hari sholatnya cuma 5 kali. Punten, walaupun cuma 5 kali, tapi nilainya sebanding 50 kali. Kenapa? Karena falahu asyru amthaliha. Allah menghitungnya 1 banding 10. Jadi 1 kali sholat sebanding 10, 5 kali sholat sebanding 50. Jadi kalau ada orang akil balik di umur 10, mati di umur 60, mukallaf selama 50 tahun, hitungan ibadahnya kali 10, maka seluruh ibadah berdurasi 50 tahun sebanding 500 tahun. Sebanding dengan kaum Nabi Musa yang umurnya ada yang sampai 500, kita sampai 50 mati sebanding. Makanya hebat di akhirat kaum Nabi Musa yang ibadahnya 500 tahun harus sabar menunggu umat Nabi Muhammad yang ibadahnya 50 tahun masuk surga leuwih di heula. Makanya kalau kita tidak sholawat kepada Nabi, medit. Yang pedit itu yang tidak jariah ke masjid, ya. Yang pedit itu yang tidak membantu majelis, ya. Yang pedit itu yang tidak membelikan mukena buat pamajikan, ya. Yang pedit itu salaki nutara ngajak jalan-jalan pamajikan, ya. Yang pedit itu yang tidak. Jadi gini, suami itu kan sunnah ya. Di hari-hari penting itu memberi uang lebih kepada istri. Kalau tidak, ya. Contoh lebaran gitulah. Lebaran 10 Muharram. Ai kamari 10 Muharram di langkungan teh ku caroge acis. Nagih ayeuna. Mun gaduheun. Jangan pinter kodek tapi ya. Kan kata Sayyidina Umar oge, lalaki nu hade nu mere, awewe nu hade nu carang menta. Kali-kali lalaki nu hade nu kerep mere, awewe nu hade nu carang menta. Ulah sabalikna, lalaki carang mere, pamajikan kerep menta. Ayo we. Menta we. Ari usum aya kahayang salaki hara rese. Ngadeui tunau. Ari salaki na teh pan sok ngaji.
Cek ajengan ge. Langsung cek ajengan tuh. Langsung cek ajengan itu mah. Cek ajengan oge awewe nu teu nyumponan mah siap-siap dilaknat sia ku malaikat nu di langit jeung nu di bumi hatal hitana fil bahar, bahkan kabeh lauk ti nu gede nepi ka nu leutik semuanya melaknat perempuan yang tidak mau eta sieun tak pamajikanana tapi hoream na takut tunuh teu kira-kira nyampe we urang mah deug sare pek lah usik sare. Aduh, hari pamenta rupa-rupa aing. Hari khidmah sabuktina astagfirullahaladzim. Kasalaki popolotot. Ngomong muncrat ngomong itu ketan banget salah gede muncrat beres tengah wak-wak rarai caroge tekatawis ngageblege ciduh sangat serius jadi ari nyarekan salaki maca petang da wiridan mah balelol wiridan maca Quran tiba baranti ari nyarekan salaki fasih salaki nyarekan ya ke pemajikan deh salah ya pemajikan deh ari manehna teu soleh nya aya lalaki curhat abi teh istilah rumah tangga teh kunaon kang ni euriheun gitu buka apa jikan teh ngalu nyak bae atuh tinggal atuh saha deui piturutanan urang bojo-bojo jungjunan saroleha nya eta kitu bojo abi mah lain minas salihat lain minas salihat tapi minal qoplokat carana kumaha ya hukum sebab akibat Rasulullah itu saleh yarka'u thawbahu wa ya'lubu syatahu jungjunan mah acuk soek sakaput punya lira senal jebol sol punya lira menjit me punya lira sisit punya lira siksikan masak rajin turutan 3 bulan kemudian datang deui beuki tarik cerik teh naon kang ngomong heula memeh cerik teh beuki parah nah kumaha gitu ari jungjunan mah tuh sasapu hidungnya lira diserobot ku bojo nangis bojo lamun jungjunan beberes pangarsa murka kenapa bendu kenapa kepada saya sampai sasapu pun punya lira kenapa tidak miwarang kepada saya ya Rasul bojo mah heula ieu mah lain tuh dah ningali salaki masak mie ku sorangeun peletuk pamajikan teh ngadon nyarita ai salaki aing kasurupan naon nya daek masak sorangeun beuki linu kang kana manah teh hiji waktu mah abdi kersa nya seuh nyalira celeuweung teh inung barudak mengbeung bapa si lain naeknya seuh tumpukeun seseuheun kabeh kalaka beuki ngalunjak. Ini yang namanya tidak klop ya. Suami soleh, istri soleha. Jadi kemana itu pembahasan itu Gusti Agung. Jadi intinya sudah terlalu banyak kabar baik. Salah satunya adalah mengenai sholawat. Dan ini ternyata bukan hanya sholawat. Semua amal soleh Allah hitung 10 kali lipat. Maka jangan tidak sholawat. Karena ketika tidak sholawat ini pelit luar biasa. Sampai dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, al-bakhil abkhalun nas man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi bahasa Arabnya pelit itu bakhil, tapi ada yang lebih jeprut daripada bakhil adalah abkhol. Kata Nabi, yang juaranya bakhil si abkhol ini
adalah orang yang tidak baca salawat padahal terus acap kali di hadapannya disebut-sebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Khobarnya ajengan Mukhtar sedang sakit, tidak enak badan. Doain biar sehat, amin. Kulan? Kumaha? Aya? Tuh, karek ya didoakeun langsung aya. Tak iya karena doa mustajab tuh nu kieu ya. Mati, karek ge amin, boro-boro langsung sehat, langsung aya. Mustajab ya doa teh lalaman teuing. Aduh, kumaha lanjut ya jangan. Henteu maksudna ajenganeun. Henteu wayahna ajenganeun. Aduh istirahat. Istirahat. Kuat ke istirahat. Ada murid Buya istirahat. Da murid Buya mah ningali langit alem ge lain pihujaneun nyebutan pihujaini. Pihujaini nyebutna. Lamun ibadah teh pajarkeun teh ieu teh kawajibin. Kawajibin nyebutna teh murid Buya. Nah cenah mang kawajibin kaparap jar panggih jeung isim kalimah isim. Ieu lain kawajibin nyebut. Istirahat. Namun jajan bakso mang meser bakso ada aya ku fasih eta pajarkeun teh jabar bakso bakso ngange syamal, aduh masyaallah syamal ngalang funten nya ngan ngagarawan mang hoer padahal alus khair jadi hoer padahal alus teh khair jadi hoer nah siga nami abdi teh hariri ku haleti sok aya MC kepada mubalik nyebutna teh lain hariri ha gede artina lain. Kalau hariri itu artinya selembut sutra. Tapi kalau pakai hak besar hariri itu segarang macan. Kadia deketan di koet. Wow. Jadi lain deh artinya. Lanjut. Kepada ajengan Muhtar. Pan bagian ajengan Muhtar. Ya, sayogi. Ente sayogi teh. Tanggal 24-nya menang menta abdi mah. Tanggal 24 Agustus pagi-pagi. Buya Hoer udah cerita belum? Belum. Astagfirullah. Jadi kita semua punya hanca baru. Sebulan sekali kita ngaji bareng di kantor NU Bandung. Ya. Pagi-pagi sok bade sabaraha mobil ti dieu, bade nyewa angkot, nyewa kapal terserah. Ya, nyewa bus terserah. Sugan 5 bus ti dieu breng ka ditu. Nanti akan dimulai 24 Agustus. Silahkan uangnya diudunin saja. Ya, diudunin aja buat sewa kapal ya. Acaranya pagi mulai 24 Agustus. Awas, nah, jangan bikin saya bendu ya. Awas. Abi mah menang menta. Awas. Tong menta sapaat. Sebab abi mah bogana lain sapaat. Bogana duit. Mun menta duit menang. Ka abdi mah ulah menta syafaat. Nu gaduh syafaat mah para wali gaduheun syafaat eta mah. Para nabi, para rasul gaduheun. Manaeun tadi teh? Mana itu? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim.
atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka. Telah menyampaikan siapa baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini hamzah istifham artinya pertanyaan. Apakah tuhibbu engkau mencintai, menyukai, resepte ayyalina yen lelei menjadi lembut apa qalbuka hatimu, watudrika dan kau mendapati hajataka kepada kebutuhanmu. Maksudnya begini, apakah bila mana hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi engkau suka? Jadi pilihannya antara suka dan tidak suka. Ini sih sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu ditunggu jawabannya, karena ini adalah jenis pertanyaan yang sudah ketahuan jawabannya. Seperti laki-laki bertanya kepada perempuan, Neng, ada yang masih single kan? Cung yang parawan, yang single mana? Kalau saya tanya begini, Neng, kamu mau nggak ada laki-laki yang ganteng, dia laki-laki bujangan, masih muda, segar, bersih, berseka, ganteng, tinggi, gagah, uangnya banyak, soleh, ilmunya luas, dan dia masih single, jomblo, lagi nyari jodoh, dan dia tidak peduli calon istrinya itu mau kurang cantik, mau kurang kaya, mau bukan turunan bangsawan, gak peduli. Pokoknya dia sempurna sebagaimana disebutin. Kamu mau tidak? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah ketahuan. Tidakkah engkau menyukai gitu? Apabila laki-laki yang datang melamarmu ganteng, soleh, dan benghar. Ini pertanyaan yang tidak perlu ditunggu jawabannya karena sudah ketahuan jawabannya. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka. Suka enggak engkau kalau lembut hatimu, terlembutkan hatimu dan terpenuhi kebutuhanmu? Ini jawabannya pasti yes. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pertanyaan ini, Rasulullah tidak menunggu jawaban, bahkan reaksi pun tidak ditunggu. Misalnya menunggu sahabat menganggukkan kepala, atau menunggu sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, yes I do, wahai utusan." Tidak berkata yes I do dulu, langsung ngaberebet. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengemukakan irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Ini diibaratkan begini, kalau memang iya engkau pengen hatimu terlembutkan dan kebutuhanmu terpenuhi, maka syaratnya adalah, ini kalau dipanjangin begitu. Tapi Nabi tidak manjangin, langsung aja menyebut poinnya. Mirip perempuan yang ditanya sama laki-laki begini, "Neng, aku pengen sama kamu, Neng, jadi istri aku, kamu bersedia tidak menerima lamaranku?" Lalu si Neng itu tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Dia cuma berkata begini, misalnya gini, dialognya begini, "Neng, bersediakah engkau menjadi pendamping hidupku selamanya, menjadi istriku yang bersanding di sampingku di pelaminan kelak?" Kalimatnya boleh puitis dari suami, calon si laki-laki. Si perempuan jawabnya cuma gini doang. Apa? Apa? Iya, kamu mau nggak jadi istri aku? Si perempuan cuman berkata begini, "Mobil hiji, imah hiji, emas 200 gram atau 100 juta. Dia tidak menggunakan narasi, "Ya, aku bersedia menjadi istrimu dengan syarat kau harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang kusampaikan." Yakni diantaranya adalah kata-kata itu tidak disampaikan, langsung kepada poinnya. Niscaya si laki-laki paham saat si perempuan berkata, "Imah hiji, sawah sahektar, emas 200 gram. Ini artinya saya bersedia kalau kau penuhi itu." Ya,
Nah, Nabi berkata begitu, tidakkah engkau suka hatimu terlembutkan, kebutuhanmu terpenuhi, tanpa narasi panjang dan lebar, tanpa menunggu jawaban bahkan reaksi sekalipun, mantena langsung ngadugikan per poinnya, irham al yatima. Kalau di situ Neng dan Ujang Kasep menemukan tulisan irhamil yatima, mimnya mati tapi dikasih baris. Ini teh wasakin idza hurrika bil kasri. Jelema taramani mahurik jeung kasar. Lain eta maksudna. Wasakin idza hurrika bil kasri, artinya bila mana dia sukun hendak dikasih baris, kasihlah baris mati. Karena baris kasroh, maaf, kasih baris kasroh. Aslinya irham al yatima. Karena disambung kepada al yatima, mim yang mati dikasih jr atau kasroh. Jadi dibaca irhamil yatima. Kalau dia tanwin juga dikasih kasroh, tapi sebelum dikasih kasroh kasih dulu nun. Contoh seperti dina surah Al-Ikhlas ayat pertama, qul huwallahu ahadun, itu ada tanwin ya. Ayat keduanya Allahu samad, maka ketika diwasal jangan dibaca qul huwallahu ahadun Allahu samad, tapi dibaca qul huwallahu ahadunillahu samad. Karena tanwin yang ada pada dal, pada lafaz ahadun di akhir ayat pertama itu berubah menjadi nun. Karena tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi. Dia adalah nun mati. Ketika dia dibaca wasal, maka tanwinnya berubah menjadi nun dan nunnya dikasih baris kasrah. Jadi dibaca ahadunillahu samad. Di sini dari irham al yatima menjadi dibaca irhamil yatima. Ketika dibaca putus maka dibacanya irham, mati mimnya. Artinya apa? Irham, engkau harus menyayangi, atau singkatnya sayangilah. Engkau harus mengasihi, singkatnya kasihilah al yatima, kepada yatim. Pertanyaan, yatim itu siapa? Dia yang kehilangan orang tua, kewafatan orang tuanya terjadi sebelum dia akil baligh dan akan berlaku terus disebut yatim selama dia masih akil baligh. Kalau sudah akil baligh tidak disebut yatim. Bapak saya almarhum wal maghfurlah, yang semoga luas barzakhnya dan terang di sana, Allahumma amin. Beliau sudah wafat pada tahun 2010 silam. Apakah saya Muhammad Hariri yang umurnya segini masih layak disebut yatim? Jawabannya tidak. Monyo abi geus gede kieu. Ge 10 Muharram bisi bade mere amplok ka abdi pan abi yatim. Monyo yatim jebrog siga kieu. Yatim jebrog. Enggak, sudah tidak lagi disebut yatim kalau sudah akil balik. Makanya dianjurkan tempat-tempat yang menampung yatim itu tambahi dengan kata-kata du'afa. Yatim dan du'afa, santunan yatim dan du'afa, panti sosial yatim dan du'afa. Karena yang butuh pertolongan bukan hanya yatim, du'afa. Kadang-kadang ada yatim yang gak butuh disantuni, yaitu yatim yang bapaknya kaya raya. Saat bapaknya mati, dia langsung mewarisi harta yang sangat banyak. Jadi tidak perlu disantuni, tapi tetap walaupun dia kaya raya, makanya yatim tidak masuk asnaf zakat. Kalau fakir miskin masuk. Jadi lebih berat mana jadi yatim dan jadi miskin? Ya, tergantung kita melihat dari mana. Kalau melihat dari sisi, nah jadi karena susu atau gitu teh. Aing lah. Hampura ya tidak fokus. Tidak fokus ya, menang sabar saminggu, menang kabar mani cerah. Ya yang balik ya tuh. Tadi menang kabar terus bersihnya. Jemaah sadaya. Atau menang saminggu, jangar lagi saminggu atuh. Kopi hati ampul-ampulan, jangan nyut ya. Duh hampura, aduh kemana we ngomong. Dilihat dari sisi iya. Kalau ngomongin kasih sayang orang tua,
Yatim itu luar biasa. Makanya terlepas dia kaya atau miskin, tetap yatim itu harus disayangi. Sampai penyayang kepada yatim mendapat posisi khusus di hadapan Nabi SAW. Nabi sampai kasih isyarat dengan 2 jari seperti ini, lihat. Ini 2 jari nih. 2 jari. Bukan begini ya. Kalau ini tuh kelingking dan telunjuk. Apalagi begini, kelingking dan jempol. Tapi begini. Tapi ini apa? Jari tengah sama jari telunjuk. 2. Artinya dia berdampingan. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, aku dan grup yatim dan sekelompok yatim dan sekumpulan anak yatim di dalam surga fil jannati. Beliau sambil ngangkat 2 jarinya berisyarat hakadha, tahkir. Maksudnya adalah aku dan yatim ini begini. Jadi kalau kita sayang sama yatim, Nabi itu kasih posisi khusus. Tapi yatim kenapa tidak ada di asnaf zakat? Ya kalau yatimnya fakir miskin, ya dia terima zakat. Kalau si yatimnya itu adalah salah satu dari 8, contohnya dia musafir, ya dia masuk. Tapi kalau alasannya hanya karena yatim, dia tidak terima zakat, tidak mustahil kok. Karena alasan yatim tidak cukup. Bisa jadi dia yatim tapi kaya raya. Ini fikih nih. Jadi ada background yang dipertimbangkan. Ya, tapi ada fakir miskin padahal tidak yatim. Nah, tetap dia disantuni karena bicara tentang zakat ini bicara tentang masalah ekonomi dan kesejahteraan. Adapun yatim tetap harus diberi kasih sayang. Cuma berat godaannya ngurus yatim. Kalau si bapaknya meninggal, si anaknya jadi yatim. Ternyata kakeknya atau neneknya masih hidup. Berarti kakek ngurus cucu, nenek ngurus cucu, karena yang meninggal anak. Ini berat buat si kakek, berat si nenek. Kenapa? Karena yatim tidak boleh dibentak. Misalnya, tuh sholat, padahal sholat itu wajib, tapi harus sholat. Terus beri pengertian berulang-ulang sampai dia menerima. Sampai dia bosan mendengarkan nasihat kita, yang penting dia mau berdiri menegakkan sholat. Temenang, nampiling temenang, ngegebuk temenang. Waduh ripuh, ngurus yatim mah hese, leuwih ripuh tibatan ngurus budak sorangan. Ripuh ngurus yatim. Terus ada orang yang memberi santunan ke rumah kita, gara-gara ada anak yatim di rumah kita. Kalau akadnya adalah untuk yatim, ibunya ikut makan atau neneknya ikut makan walau sedikit menjadi tidak halal. Boleh kalau anaknya si yatim yang ngasih. Mah ini buat mama, atau ini buat nih, ki ini buat aki, mang ini buat emang. Tapi kalau hidung ngambil sendiri nggak boleh. Ada yatim di rumah itu, saya bawain daging sekilo. Suganme bisa ngagule 10 Muharram biar si anak yatim bisa makan gule. Saya antar ke rumah itu. Nih, ada anak yatim ya di sini, iya, biar bisa makan gule nih saya kasih daging sekilo. Lalu dimasak sama yang di rumah. Lalu dijagragin di meja. Lalu ikut makan bareng-bareng. Teu ngomong heula, tidak boleh. Tidak halal. Haram hukumnya. Jadi harus bilang dulu, min bade ngiringan nuang naknya jang manga. Harus ada akad loh itu. Ini seberat-beratnya ngurus yatim luar biasa. Makanya kalau ada harga biasanya dapat kualitas. Ngurus yatim tidak mudah, sayang yatim tidak mudah. Makanya balasannya adalah ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka. Terlembutkan hatimu, terpenuhi kebutuhanmu. Luar biasa. Ngurus yatimnya kayak yatim. Sampai-sampai kalau engkau khawatir tidak bisa sayang terus-terusan kepada yatim, maka nikahi ibunya. In khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu. Engkau kan kalau sayang sama yatim paling setahun sekali, santunan yatim setahun sekali, setahun 2 kali, kali-kali ngasih jajan kali-kali, sekali-kali, mungkin setahun sekali.
Biar kontinu kasih sayangnya, ngasih nafkah tiap hari, biayain pesantren dan sekolahnya, ibunya nikahi. Maka anaknya jadi anakmu, walaupun anak sambung. Jadi kan ayat berbunyi fangkihu, nambah istri 2 atau 3 atau 4 ini kan pada kalimat awalnya itu syartiyahnya adalah tentang ketika engkau khawatir tidak sayang kepada yatim atau engkau nikahi si yatim tersebut. Ya ayah budak awewe yatim, kira-kira manjing mah ditikah-tikah we. Atau yang yatim ibunya, anaknya masih kecil tapi ibunya masih layak kau nikahi ibunya. Jadi akhirnya bisa sayang kepada si yatim. Moal abdi mah moal ngawin ka inungna eudeuk ngeureuh we mere mangga cenah naon eta mah ngobrol we jeung pamajikan Kang. Ngobrol we jeung pamajikan kira-kira mending nu mana, mending urang ngeureuh mere atau mending inungna dikawin. Kasih pilihan itu, cek pamajikan teh kabin-abina teuing make jeung dikawin segala mere mah mere we ya udah ngasih. Daripada kita terus-terusan ngasih ke yatim, istri malah amek-amekan. Ayo mereka anak batur tah, anak sorangan. Kan suka ada gitu perempuan. Makanya kata Nabi Musa alaihi salam, inna ahsadan nasi al-ahlu wal jiron. Manusia paling hasud itu pamajikan jeung tatangga. Manusia paling hasud itu istri dan tetangga. Mau sayang sama yatim aja tantangannya istri loh. Mau ngasih sama yatim, naon ngarek wae ka budak eta, deuk naksir ka inongna nya. Har kitu omongan teh. Nya moal jauh eta mah hayang ku inongna dipikaresel. Ayo we barang bere jajan ke budak eta. Bisa jadi seperti itu istri saking cemburunya loh. Cemburu itu masuk kategori hasud loh itu. Kategori dengki. Punya suami, pernah dengar kalau nggak salah saya pernah cerita tentang istri yang cemburu ketika suaminya adalah seorang alim. Jadi suaminya itu orang alim, orang yang berilmu, kerjaannya ngajar santri, ngajar umat, kerjaannya di majelis, ngawuruk. Istrinya sampai cemburu kepada majelis, cemburu kepada jamaah. Sampai istrinya cemburu, tidak cemburu kumaha tuh. Di majelis dia ngajar, beres majelis dia ke rumah, di rumah dia buka kitab. Sebelum majelis buka kitab. Di majelis banyak pertanyaan. Pertanyaannya rupa-rupi, biar jawabannya. Nah, biasanya ini cara yang baik ya, cara yang baik. Saya tidak mengatakan tidak begini tidak baik. Misalnya ada segmen tanya jawab nih. Boleh ada segmen tanya jawab, tapi sangat dianjurkan jawaban ditunda sampai pertemuan selanjutnya. Sangat dianjurkan seperti itu. Contoh misalnya Ajengan Mukhtar dengan fan kitabnya, terus siapa lagi? A.A. Fahmi, terus siapa lagi yang ngisi? Nah, saya mah perlu disebut ya. Apaan keren ngomong gitu. Segmen tanya jawab boleh dibuka. Mau 1000 pertanyaan juga atur-atur. Catat, tampung selayaknya dijawab di pertemuan selanjutnya. Alasannya apa? Maka sangat dianjurkan dia buka kitabnya. Akan sempurna jawabannya. Jadi jawabannya begini, oh boleh, hukumnya boleh, oh boleh, oh tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Ini kurang padat. Yang padat itu menurut Syekh Fulan dalam kitab jilid kesekian, halaman kesekian, baris sekian kalau perlu, kaca kanan, kaca kiri kalau perlu. Jawabannya adalah anu dan anu. Adapun berdasarkan Syekh Anu berbeda lagi, jawabannya adalah anu dan anu. Maka kesimpulannya dari berbagai jawaban tersebut yang muktamad adalah anu. Nah, ini jawaban paling keren, jawaban paling sempurna, bisa dicatat dan jadi ilmu yang bisa diwariskan kepada keturunan suatu saat pertanyaan ini muncul di kemudian hari. Jadi boleh kalau mau nanya aja, nanti tolong kamu P atau siapapun tolong tampung pertanyaannya. Ada 10 pertanyaan, yuk kita jawab. Nah, kalau sekarang mungkin tidak menjawab kalau pertanyaannya sekarang, tapi pertemuan lanjutan menjawab pertanyaan sebelumnya dan menampung pertanyaan baru dan seterusnya seperti itu jauh lebih baik. Apalagi fikih.
Apalagi fikih. Fikih itu akan lebih baik dijawab dengan penundaan. Karena bisa jadi jawabannya lebih dari satu. Sangat dikhawatirkan jawabannya ada 4, yang dijawab 1, yang tersampaikan 1, yang terperdengarkan 1. Akhirnya si pendengar menganggap orang yang tidak sama dengan jawaban itu menjadi salah. Padahal yang lain yang berbeda bisa jadi benar. Hanya saja mengambil pendapat yang berbeda. Atau dari sumber kitab yang tak sama. Atau dari ulama yang lain, madhab yang berbeda. Seperti itu. Yes? Jelas? Nabi kemana tadi tanya? Orang alim baca kitab mutalaah kitab sebelum majelis, beres majelis mutalaah kitab lagi karena banyak pertanyaan yang harus dijawab. Istrinya cemburu sampai suatu saat suaminya lagi ngajar, lagi ngaji di majelis, pulang-pulang ke rumah isi lemari sudah tinggal setengahnya. Kemana? Di belakang rumah sudah jadi abu. Diduruk ku pamajikan anak. Ada cerita ini. Kalau nggak salah saya pernah nyampein ini. Pernah mun teu poho. Kumaha lamun poho? Nya meujeuna lah. Tina keureut-keureut nama da itu. Keureut hoream mukaan deui. Jadi ya kitab teh dibuka teh sepeda ayeuna. Kita tutup deui angke we panggih deui dibuka. Pernah itu saya sampai. Yang paling pencemburu pendengki itu nusirik anu hasud pamajikan dan tetangga. Kenapa tetangga? Karena tetangga yang paling melihat dibanding yang lain. Beli motor baru yang tahu siapa? Tetangga. Badaya tetangga. Kalau kita masak asin yang duluan ngame, masak jengkol yang duluan ngame, makanya yang hasud duluan tuh pasti tetangga. Makanya dianjurkan kalau masak sesuatu yang cukup menyengat aromanya, itu pisahkan sebahagian kirim ke tetangga. Sina ngiring ngaraosan. Ulah lalajo setori hungkul. Ngaliwet jeung pedak berem. Jaba ningali setori nasi ngebul dengan pedak berem yang nyongclok di atasnya. Cuma lihat di story dan amenya nyampai karena dia tetangga. Dia hanya kutap ketap. Kabita we hungkul nyameli we atuh lain teu boga duitna geus poting warung nu muka ngagidig nage hoream. Akhirnya punya uang pun kapilaraan dosa tetangga. Ya, nah balik lagi ke yatim, sayang kepada yatim pun terkadang bisa terkendala oleh gara-gara istri. Berbagi kepada yatim itu terkendala gara-gara istri, itu bisa jadi kayak begitu. Makanya kasih pilihannya begini, Beb kalau manggilnya Beb, Yang kalau manggilnya Yang, Neng kalau manggilnya Neng. Silahkan pilih. Saya nikahi ibunya agar terus sayang sama anaknya, atau kita terus memberi donasi untuk anaknya tanpa perlu saya nikahi ibunya. Saya yakin jawabannya mayoritas akan memilih mere teu kudu ngawin inung. Laras deh? Karena pilihannya terlalu berat kalau sampai harus dinikahi. Jadi we daek mere daripada gitu. Lajeng. Wamsah isa kedik deui. Wamsah dan usap roksahu kepada kepalanya. Biduni tekein kalawan teu make diteke. Biduni tekein mah abi ngacaprak we mah abdi. Abi ngaco. Karena ada orang ngusapan kepala anak yatim tapi teu mere nanaon. Musap we hungkul. Sedangkan ajarannya wamsah dan usaplah roksahu kepada kepalanya yatim, wa at'imhu dan beri makan kepadanya min ta'amika dari makananmu. Ini luar biasa ya. Rasulullah tuh keren banget. Naon eta? Murang kali nyauran saha? Kena naon teu? Ngasok hariwang aing ngadang murang kali teh bisina naon? Kumaha? Kade moal naon? Nuju ieu nya nuju nalaktaknya. Kalau luhur dengan si ibu tangah berarti kalau luhur.
nalakak nya eta mah kumanyieun baheula bapakna baheula nyieunna nalakak segala dipapai. Kitchen set tuh ditaekan kalacat karena jok motor jamaah sadaya kayak motor nanti pan ngambih ka imah pan ada orang adu parupa kalau yang punya garasi nyimpan di garasi, ada orang yang motornya kan masuk ke rumah gitu. Cing mun dina motor kumaha gitu. Tah hasilna teh kitu nalak tak budak teh. Kumaha? Itu naon da variasi itu. Halus deh. Itu menyegarkan suasana, bagus itu. Jadi kumaha sih? Kumaha? Nah, eta lah. Ya gitu lah. Ini keren. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia parah mah, bis baterai. Kieu. Ari ieu nu murah, nagen nu murah ya. Sehat baterai. Ieu manggilang anu IG, ieu nu TikTok ieu. Mahal-mahal boros baterai. Mending keneh nu murah ya. Nu murah nagen ieu. Sok jual lah. Sok 50 kali mayar. 50 kali mayar. DP-na 23 juta. Siga abdi ngayakeun umroh, sabaraha cenah Kang Haji umroh teh 30 juta, menang dicicil 100 kali mayar, DP-na 28 juta. Jadi itu juga 1 juta. Cuk jamaah teh nah nih hayang-hayang teuing boga hutang teh ngadoa we ka pangeran cing jembar rezekina. Gaskeun. Sok atuh, hayu urang umroh, hayu we heula. Kayak urang ngalogat di ditu di Masjid Nabawi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang sorogan ka Rasulullah. Sing barokah ilmu teh. Amin. Nabung teh ayeuna. Atau bisi dulur nu hayang umrohna wartosan. Kayak dicatat ku abdi, makin seueur salira ngadaptarkeun, dicatat ku abdi engke bisa gratis umroh. Dicatat ku abdi. Oh ya geus nganterkeun 3 urang, ieu Mang Upe, 4, 5, 6, 7, catet. Langsung ditelepon. Mang Upe, siap-siap ngadamel paspor, urang ka Mekah gratis. Amin atau amin. Mana itu nabi ke mana tadi? Oh, keren nih sabda Nabi keren. Wa at'imhu min ta'amika. Nabi tidak hanya mengatakan wa at'imhu. Wa at'imhu itu adalah beri dia makan, tapi min ta'amika dari makananmu. Jadi jangan sampai yang kita makan itu keren, yang kita makan itu mewah, tapi yang kita bagikan kepada yatim malah yang gitu. Itu saya pernah hadir undangan ceramah di situ dalam rangka syukuran apa gitu. Terus di situ sekaligus santunan anak yatim. Luar biasa. Makanan yang disajikan buat saya itu mewah luar biasa. Makannya bareng dengan tuan rumah dan tamu-tamu terhormat lainnya. Sayangnya si anak yatim cuma nasi box. Bagus sih, cuma ini makanan enak sih. Dari mereknya kelihatan ini nasi boxnya bukan dari restoran biasa. Tapi akan berkesesuaian dengan sunnah kalau wa'at'imhu min ta'amika. Kalau buat yatim tuh beda. Kita makannya tuh biar keren semua gitu. Kecuali kalau menu prasmanan dan menu nasi box sama, itu lain. Itu tenanaun. Ini mah hari yang dimakan sama kita panitia mewah luar biasa, yang dimakan sama yatim biasa-biasa. Yang nggak boleh itu. Kalau mengenai parasman dan box itu kan hanya teknis. Iya mah di parasman gen, itu mah di box, itu doang bedanya teh. Tapi menunya sama. Nah kalau itu nggak apa-apa. Ini mah yang di nasi box ya uyuhan. Ada yang dimakan prasman sama mubalig sama panitia malah mewah, itu asa rada kumaha gitu.
Makanya alhamdulillah beberapa saat yang lalu ada satu perusahaan baru, dia tadinya orang miskin, dia berusaha bangkit, dia buka jualan lewat online, awalnya dia afiliasi dulu dengan toko lain, lama-lama punya modal makin besar, dia buka toko sendiri dan akhirnya kaya, lalu ngadain tabligh akbar 10 Muharram tuh kemarin, saya yang ceramahnya. Itu anak yatim berjejer penuh, lalu simbolis santunan. Itu saat jamuan makan, apa yang mubalig makan, yang mewah-mewah itu ternyata adalah menu yang sama yang dimakan oleh ratusan anak yatim yang hadir di situ. Luar biasa, saya salut tuh. Saya tanya, Anda keren. Dia bilang apa? Karena saya tahu rasanya miskin. Dia bilang begitu. Karena saya benar-benar merintis dari bukan hanya tidak punya modal, tapi dari dililit hutang. Saya waktu itu punya modal handphone dan kuota. Kadang-kadang saya ikut wifi di kantor RW. Kan di kantor RW suka ada wifi ya. Ikut wifi di kantor RW, lalu saya nge-affiliate, tahu ya maksudnya? Kan toko-toko orang tuh ya, Shopee, Tokopedia gitu. Dia dapat apa di TikTok gitu ya. Dia dapat jatah Rp1.000, Rp2.000 dari setiap penjualan. Dia cuma bikin video singkat dari afiliasi itu. Lama-lama laba berkumpul, uang dikumpulin, dia punya modal, dia punya toko sendiri di online, tapi barangnya dia simpan lalu dia tawarkan dan dia laku luar biasa. Anak buahnya diumrohkan, anak-anak yatim diperlakukan mulia, luar biasa. Saya bilang pantesan ente Allah angkat derajat, ente orang mulia. Saya bilang begitu sama dia. Makanya benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka. Sukakah engkau kalau lembut apa hatimu, terpenuhilah kebutuhanmu, sayangi yatim, usap kepalanya dan beri dia makan dengan makananmu. Yalin, maka lembutlah apa qalbuka hatimu, atudrik, dan kau akan mendapati manggihan hajataka karena kebutuhan jen. Matak bahasa kolot urang mah lamun aya jelema usahana maju tuluy beunghar, bahasana teh kieu si eta mah geus kapanggih. Bahasana gitunya, bahasa Sundanya si eta mah geus kapanggih. Eta teh bahasa karuhun urang meureun anu panggih jeung ngaji. Da dina bahasa ngaji mah kapanggih bahasana teh. Kenapa kapanggih? Karena rezekinya sudah ada. Nuku urang can kapanggih engke ge bakal kapanggih insyaallah. Jadi lamun urang can boga teh sebenarnya mah can kapanggih. Ke insyaallah di mana kapanak mah jadi gaduh. Amin amin amin. Da rezeki mah tos aya disayogikeun ku Allah, siga jodoh tos aya memeh papanggih ge geus aya ngan can kapenak we. Bahasa Sunda mah panyebutna ge tekad teh sing masagi, bahasa Indonesia mah tekad bulat. Orang Sunda mah lain bulet, teu aya ngomong kieu cing atuh euy patekadan teh sing bulet. Lain, urang Sunda mah sing masagi. Bahasa sing bulet teh karek ayeuna narjamahkeun dina bahasa Indonesia bulat. Da ari bulet mah gogorolongan, ari pasagi mah cicing cabrek. Lomari pasagi teuneun teh cabrek we cicing. Coba nyieun lomari bulet. Parantos ngariwayatkeun kana hadis saha Al Imam At-Tabrani sareng Al Imam Abi Darda. Saya Muhammad Hariri minta maaf kalau banyak salah dan kurangnya. Tadi itu Buya Hoer bilang Jengan Mukhtar lagi sakit, lagi nggak enak badan. Tapi sok we tuluikeun kunyalira we. Mungkin Jengan Mukhtar kalaupun hadir saja, tapi tidak menyampaikan materi. Tadi Buya Hoer udah bisik-bisik tadi. Saya bilang oke bos. Dan untuk kali ini malam ini cukup ya. Buat Jengan Mukhtar kita doain aja biar Allah kasih sehat zahiran wa batinan. Bacain sholawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'awaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Oke, doa sehat eta kangge ajengan muhtar, oke kangge urang sadayana, kangge anu mikanya ka urang sadayana, tur nu dipikanya ku urang sadayana. Nas'alukallahumma ya azim ya rabbal arsyil azim an tashfiya anfusana wa anfusa ahbabina ya rabbal alamin. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin fa'na bima 'allamtana. Atur nuhun parantos ngeuring ngaos di katebihan, pangapunten nu kasuhun jalan jeung langkungna. Nadawidi bade ditutup heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, leungit yang di IG hilang, videonya hilang, ya kan keburu mati tadi, nggak bisa di ini. Kalau yang di Parum jual 16 kali mayar. Allahu Akbar. Jangan.